Pemirsa, Proaktif kembali hadir kali ini bersama anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Dapil 5, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora. Saya Dewi Mustika, kali ini mengikuti kegiatan anggota fraksi PKB ini di Desa Ngombak, Kecamatan Kedung Jati, Kabupaten Grobogan. Kegiatan kali ini bertemu dengan kelompok tani hutan Mekarjaya yang menerima izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial atau IPHPS seluas 601,8 hektar. Nih ke depan ini kalau aja matur perkembangan pun kegiatan kalau kita menyenani kalau sampun berkomunikasi juga kali timnya Mas Faktur, Mas Suku Sunding itu ke depan mungkin memang beberapa kan ini pun itu bantuan-bantuan berupa bibit itu kan sudah muncul teng diplot kesehatan mau mboten Mbah teng diplot lagi telat nanti lebih pakai lewat 3 laren oh gitu oke kalau coba tak koordinasi kali Mas Syukur untuk malik tahun-tahun ini untuk bibitnya. Nah pemirsa, kita sekarang udah ada di Desa Ngombak ya Pak Didi? Desa Ngombak ya. Desa Ngombak masih di Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan. Nah, di sini ada apa Pak tadi istilahnya IPHPS. Nah, yang diberikan kepada warga sekitar sini untuk mengelola yang dulunya adalah tanah negara ya, boleh dibilang tanah milik. Boleh diceritain sedikit Pak, kan itu prosesnya juga cukup lama Pak waktu membantu teman-teman di sini untuk mendapatkan izin itu. Iya, jadi mulainya sih 2019 ya. 2018 nih Bang. 2018 itu kita Presiden Jokowi itu kan mengeluarkan satu program yang namanya perhutanan sosial. Jadi pengelolaan hutan yang itu semula dikelola oleh perhutani, dimonopoli oleh perhutani, untuk beberapa lahan yang dianggap itu tidak produktif atau terlantar begitu, tapi masih dalam wilayah perhutani seperti yang kita saksikan ini. Terus kemudian itu dikelola oleh masyarakat, diberikan hak pengelolaan kepada masyarakat. Ya memang sebelumnya sudah ada sih, tapi kan satu masih ilegal gitu kan. Terus yang kedua itu mungkin pengelolaan lebih ke individu-individu begitu kan. Nah sekarang belum tertata. Nah ini sekarang ditata bekerja sama dengan organisasi tani, kelompok tani. Kalau yang di sini namanya di Desa Ngombak ini namanya kelompok tani Mekarjaya. Mekarjaya. Kelompok tani ini diberikan hak pengelolaan lahan itu sampai 35 tahun itu dengan SK IPHPS itu seluas 601,8. Itu bisa diperpanjang jadi 70 tahun. 70 tahun. Bisa diperpanjang jadi 70 tahun. Nah, program ini sangat bermanfaat. Coba dibayangkan 600 sekian hektar itu menghidupi 500 pinten anggota jenengan 500 lebih kakak loh Mbak. Iya. Artinya satu kakak itu kan minimal kan 3 orang atau 2 orang deh dihitung. Bapak ibu gitu kan, kalau 2 orang aja sudah 1000 orang. Kalau 3 orang itu sama anaknya satu sudah 1500, tinggal dikalikan aja 600 sekian itu hektar. Nah ini program yang bagus. Nah kenapa saya terdorong untuk itu ya, karena ini program yang bagus, masyarakat itu bisa mendapatkan kesejahteraan dari situ. Akhirnya ya sama teman-teman mahasiswa, teman-teman NGO yang aktif mendampingi petani itu melakukan pendampingan terhadap program ini di beberapa wilayah. Di Grobogan kita ada beberapa desa begitu yang basicnya ini kan wilayah kerja perhutani ya. Ada yang di
apa Pak? Neng kene jenenge apa Pak? KPH ya Pak ya. Ini KPH mun ini dari Tempuran ya. Ada KPH Tempuran, ada KPH yang di Godong, ada yang KPH yang ada di mana tadi? Toro, ada yang di Gundi ya, ada yang macam-macam di Grobogan dan di Blora. Setelah dibantu sama Pak Denny, izinnya juga keluar, SK-nya keluar, kemudian apa sih yang dirasakan, maksudnya memang hanya bisa lebih tenangkah menggarap lahan atau apa aja nih, boleh diceritain? Ya kalau dulu begini Mbak, dulu kan yang kuasa itu kan Perum. Terus ada program IPAPS itu dari Bapak Presiden, itu kan harus mengajukan kan gitu. Saya kira itu SK turun itu sudah selesai. Sebelumnya belum. Masih cari tanda tangan di Bali, di Jogja. Sekarang sudah selesai semua, alhamdulillah bisa damping sama Mas Denny. Ini bisa terlanjur, SK turun, masyarakat petani tenang, bisa nggarap. Ya cuma kan itu kan masih ada permasalahan kan, aset berhutani kleresidi kan gitu. Tanaman kleresidi berhutani itu kan belum diubah. Permasalahan masih itu. Artinya masih menyisakan masalah. Oh iya pasti. Nanti pelan-pelan pasti kita akan istilahnya dikomunikasikan lah. Dalam politik itu kan nggak ada yang tidak bisa dikomunikasikan, gitu lah. Artinya dari 601,8 hektar yang masuk dalam SK itu, kemudian sudah berapa persen sih yang memang sudah dikelola sama warga sendiri? Ya, dikelola sama warga sudah itu sekitar kalau berapa persen? Dulunya itu tidak ada gangguan hama tikus, itu ya paling enggak sudah 70% itu sudah berhasil dikelola. Terus ada gangguan tikus, petani kan mau nggarap, ada hama itu 2 tahun Mbak, tikus itu Mbak. Nah, sekarang ya sudah ada 50% yang sudah menggarap tanah itu Mbak. Oke Pak Denny, mungkin ke depan nih perjalanan masih panjang buat masyarakat yang ada di sini. Anggaplah kita 35 tahun gitu, mereka harus mengelola. Support apa lagi sih yang bisa diberikan Pak Denny, khususnya mungkin dari Komisi A, mungkin dari DPRD? Iya, kalau kami ini kan kepanjangan tangannya warga, kepanjangan tangannya petani yang ada di kekuasaan ya, ada di DPRD. Saya kira banyak program yang bisa kita lakukan ke depan untuk membuat bagaimana percepatan tujuan program ini, IPAPS dan juga apa yang dilakukan oleh teman-teman petani ini bisa mendatangkan kesejahteraan dengan lebih cepat. Gitu. Memang program ini kan goalsnya itu kan pengentasan kemiskinan ya, tapi itu kan belum nampak kalau dari 2-3 tahun program ini berjalan. Kita harapnya 5 tahun ke depan ini setidaknya akan baru nampak itu bagaimana peningkatan kesejahteraan petani. Terus kegiatan program-program pasti nanti akan kita curahkan ke sini gitu ya. Saya di DPRD Provinsi Jawa Tengah, banyak dinas yang bisa kita bisa kita rangkul untuk program yang seperti ini. Pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan melalui SK IPAPS. Nah, ini tinggal kabupaten dan provinsi ini yang ngisi gitu loh. Karena ini kan warganya Jawa Tengah, Bapak No dan teman-temannya ini kan warga Jawa Tengah juga warga Grobogan gitu. Artinya juga yang kegiatan-kegiatan hibah-hibah yang bersumber APBD provinsi dan APBD kabupaten pasti harus juga dapat. Problem pupuk ternyata. Nah, oh ya sudah, nanti kita pupuk. Terus apa lagi gitu kan? Sampai tadi muncul juga yang di luar petani ini kan kita mau meningkatkan kesejahteraan melalui membentuk koperasi. Ya udah, nanti kita fasilitasi pembentukan koperasi. Banyak hal bisa kita lakukan. Goalsnya itu adalah bagaimana warga masyarakat ini bisa sejahtera. Gitu aja sebenarnya. Oke. Nah, yang mungkin yang paling dekat Pak, yang ingin dilakukan sama Pak Denny khususnya di Desa Ngembak ini. Tadi waktu pertemuan sudah kita sampaikan. Ini kita mau membuat koperasi nggih, Bang nggih? Bikin koperasi. Koperasi ini sedang kita fasilitasi kemarin, sudah kita pertemukan dengan dinas koperasi untuk syaratnya, koperasi kabupaten ya, untuk syarat segala macam kita fasilitasi, kita bantu untuk membentuk badan hukumnya segala macam. Setelah koperasi ini terbentuk,
nanti kalau memungkinkan di tahun anggaran depan itu bisa kita ada satu kegiatan untuk pelatihan pengelolaan manajemen koperasinya dan juga suntikan modal. Nah, ini kita akan lakukan juga. Itu yang paling dekat ini. Yang paling itu dekat. Kamu yang tadi masalah pupuk itu ini baru kepikiran saya nih. Nah, berarti pupuk sama koperasi ke depan. Iya. Ya, nanti lewat koperasi, Pak. Gitu. Nah, gitu. Nanti Nah, ini malah cerdas nih. Jadi bagaimana pengelolaan pupuk tidak dikelola oleh distributor yang selama ini ada, tapi juga dikelola koperasi, boleh juga tuh. Bisa juga kan, sakit dong Mbak, koperasi ngelola pupuk niku. Nah, itu. Memang ngoten, Mas. Ngaten nggih? Aturan ngoten. Oh, aturannya malah gitu. Cocok pun. Cocok, kita tunggu eksekusinya aja. Iya. Oke, kita jalan-jalan lagi lihat ke atas yuk, Pak. Nggih, monggo. Yuk. Dalam kegiatan kali ini, kami juga mengeksplor potensi kuliner yang ada di Kabupaten Grobogan. Nah, pemirsa, pagi ini saya udah diajak sarapan nih sama Pak Denny. Kita sarapan apa, Pak Denny? Ini namanya nasi pager. Nasi pager, kok agak unik ya Pak? Ya. Ada ceritanya nggak Pak tentang Jadi nasi pager? pager ini sebenarnya sih base-nya nasi pecel ya. Kalau kita lihat tuh nasi pecel kan. Oke, ya. Base-nya nasi pecel, tetapi di Grobogan sini atau sebenarnya lebih khususnya tuh di wilayah Godong ya, Kecamatan Godong itu terkenalnya disebut nasi pager. Iya. Kenapa disebut nasi pager? Nah, karena kalau pagi itu kan ya ada beberapa orang gitu dulu asal usulnya itu jualan nasi ini di pagernya sendiri-sendiri. Jadi nempel jadi memang ini dia jualan hanya pagi doang. Pagi tok jam 5:30 sampai nanti sehabisnya ada jam 8 gitu kan. Jualan di pagernya sendiri dan ya memang dijual ya hanya pecel ini sama aksesorisnya. Targetnya kenapa mereka berjualan Ya, di pagar mereka? Hanya target tetangga saja sebenarnya kan di lingkungan Kecamatan Godong. Tapi lama kelamaan ini kan jadi terkenal itu. Iya, betul. Jadi khas, terus kemudian akhirnya ya tersebar di beberapa spot tidak hanya di Kecamatan Godong tapi juga sampai di Kota Grobogan di kecamatan ini yang kita datangi sekarang ini kan namanya Yukarni ya, nasi pager Yukarni ini di kota di dekat Polres Grobogan. Ini salah satu yang nasi pager yang sangat ngehits ya. Salah satu yang ngehits ya di Grobogan di kota. Ini ramai banget kalau minggu kayak gini kita bisa lihat kan. Dan ada beberapa sebenarnya lokasi-lokasi yang ngehits. Yang membedakan juga nasi pager ini dengan nasi pecel pada umumnya itu yang ini ya namanya kalau di sini namanya uyah goreng kalau mereka sebutnya. Tapi sebenarnya ini kayak serundeng gitu ya. Tapi dibikin asin gitu. Oke. Asin dan memang porsinya kalau ini sebenarnya kalau nasi pager yang asli ini porsinya yang segini nih nasi punyanya Mbak Dewi ini. Ini porsi saya. Ini porsi yang asli nih. Memang segitu. Ini kalau yang porsi orang porsi udah ini ya. Udah tambahannya agak 2 kalinya lipat. Kalau di sananya itu nggak sampai makan sekali ini plus udah pakai telur segala macam nggak sampai 10.000. Berarti masih termasuk harga terjangkau ya Pak? Karena memang antar tetangga kan. Yang jualan tetangga yang beli tetangga juga gitu. Betul. Itu yang riwayatnya dan memang
Ini salah satu yang hits. Kalau gitu sekarang kita cobain yang ini dulu ya Pak ya. Ini adalah sarapan paginya khas Grobogan ya Pak ya. Iya. Kita nikmati dulu. Yuk. Yuk. Kita udah ada di mana sekarang Pak Dede? Ini Sepertinya episode kali ini adalah kita mengulik semua kuliner yang ada di Grobogan. Iya. Pokoknya kalau jalan-jalan sama saya mesti makan. Harus makan. Ini juga salah satu khasnya Grobogan. Ya, ini sekarang kita di Danyang namanya. Danyang masih masuk, hitungannya masih masuk agak kota sih di daerah di Kabupaten Grobogan. Masih ya kota paling seperempat jam dari sini. Kota kalau patokannya Simpang 5 ya seperempat jam. daerah Danyang, nama warungnya ini Warung Buhar City. Nah, tapi warung ini apa namanya khas. Nasinya tuh lihat, ini nasi jagung. Ah, nasinya nasi jagung nih Mbak. Di sini masih banyak ya Pak ya? Banyak. Nah, ini komoditas, salah satu komoditas yang pangan terbesar di Jawa Tengah itu kan Grobogan. Iya betul. Selain gabah beras ya, ini juga jagung ini jadi komoditas. Saya pernah dengar kalau Grobogan itu pajale ya, komoditas pajale, padi, jagung, kedelai. Kedelai, ya betul. Itu dan di sebagian besar, sebagian masyarakat di Grobogan memang ini juga jadi makanan pokok di sini gitu. Ya sudah mulai bergeser ke beras, ya. Tapi ada beberapa keluarga ini masih menggunakan beras ini sebagai makanan pokoknya. Beras jagung ya, beras jagung ini sebagai makanan pokoknya. Tapi untuk menggiring nasi jagung ini kembali hits ke daerah-daerah yang mungkin seperti kayak kota-kota besar yang mungkin memang sudah jarang. Semarang lah contohnya ibu kota provinsi gitu. Adakah kayak apa ya sebuah pameran atau apa event yang memang memunculkan gitu kan sebenarnya ini loh kandungannya memang bagus yang memang iya memang salah satu yang kurang di kita ini adalah sebenarnya kan promo campaign gitu loh, campaign tentang diversifikasi pangan itu. Kita harus bicara diversifikasi pangan itu sesuai dengan mindset orang yang akan kita sasar, segmen yang akan kita sasar. Ketika kita mau segmen masyarakat kelas menengah ke atas, mereka ini orang-orang yang sudah mulai peduli dengan kesehatan misalnya. Mendorong mereka mulai pelan-pelan meninggalkan beras yang terus kemudian di switch ya dengan jagung itu kan sebenarnya pendekatannya bisa menggunakan pendekatan kesehatan juga karena memang kalau kita ngomong jagung ini kan sebenarnya kadar kadar lemak jenuhnya itu kan lebih rendah ya daripada artinya ini lebih sehat lah ya. Nah ini kan juga sebenarnya dengan pendekatan itu. Siap. Kayaknya saya juga nggak sabar nih pengen mencoba.
Kegiatan kali ini bertepatan juga dengan reses masa persidangan pertama DPRD Provinsi Jawa Tengah yang merupakan masa penyerapan aspirasi. Oke pemirsa, baru aja Pak Denny menyelesaikan resesnya di desa, apa nih Pak Den? Ini di kantor, di ruang pertemuan muslimat. Oh, oke. Ini gedung pertemuan muslimat. Nah, tadi kan sempat banyak banget nih aspirasi dari masyarakat gitu. Kemudian bagaimana sih Pak Denny sebagai salah satu anggota DPRD untuk memilah, memprioritaskan, dan kemudian itu jadi concernnya Pak Denny nih untuk memprioritaskan dari berbagai macam aspirasi tadi yang masuk? Iya, jadi kalau kami di PKB itu sebenarnya patokannya gampang kok ya. Jadi karena partai kami ini partai yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama, oleh PBNU, jadi ya memang yang harus prioritas itu adalah yang yang jadi aspirasi dari warga-warga Nahdien. Wadah itu termasuk juga organisasi dan banom-banomnya, badan otonom. RMI ini salah satu banom, lembaga otonom di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang nangani madrasah diniyah, nangani TPQ, gitu-gitu, nangani termasuk juga pondok pesantren ya. Rabitatul Mahat Islam itu adalah lembaga banom di bawah Nahdlatul Ulama yang nangani pondok-pondok pesantren itu, termasuk Madin itu tadi. Dan jadi kalau kita resesnya di sini dengan para pengelola asatid dari TPQ, dari Madin ya, prioritasnya selalu ke sana kita untuk konteks pendidikan ya. Karena memang kita menginginkan tunjangan pendidikan ini menjadi ada peningkatan gitu untuk peningkatan. Karena memang sampai sejauh ini untuk Madin, untuk TPQ ini belum banyak tercover oleh APBD kota maupun kabupaten. Kota, kabupaten maupun provinsi, terutama provinsi. Nah, ini kita ingin bagaimana aspirasi dari para pengelola tadi itu, kepala-kepala Madin, kepala-kepala TPQ itu bisa kita kita tampung dan kita tingkatkan, termasuk hibah, termasuk bantuan, termasuk kegiatan-kegiatan bagi mereka itu. Mencari pos-pos yang memang bisa Pak Denny. Yang bisa kita dikelola dan itu memang berdampak langsung terhadap masa depan bangsa kita gitu loh. Mereka TPQ Madin ini kan anak-anak kecil ya, anak-anak yang belum pendidikan dasar ya, dan ini yang meletakkan dasar akhlak. Nah, kalau bahasa pendidikan modern sekarang itu kan budi pekerti kita gitu ya. Nah, ini yang mendidikan akhlak, terus kemudian fondasinya kan ada di ustadz-ustadzah yang ada di Madin dan TPQ ini. Kondisinya selama ini seperti apa sih Pak? Pertama dari sisi SDM pasti SDM itu terkait sama masalah tunjangan, tunjangannya masih belum jauh dari apa yang diharapkan. Kalau kita ngomong standar upah minimum pasti jauh sekali di bawah standar upah minimum untuk guru-guru ngaji kita. Ya, guru-guru ngaji kita itu ikhlas ya pasti. Tapi saya sebagai yang bertanggung jawab secara politik kan nggak cuma terus kemudian kalau ikhlas ya sudah. Kan nggak boleh seperti itu. Negara itu harus turun tangan, harus punya kewajiban meningkatkan itu, memberikan supaya mereka yang layak, supaya mutu pendidikannya juga meningkat. Kalau melihat dari kualitas hasilnya so far dengan segala keterbatasan yang mungkin terus diperjuangkan dari teman-teman di DPRD, itu seperti apa Pak dari kacamata Pak Denny? Sejauh ini guru-guru ngaji ini kita bisa melihat lah dampak dari pandemi kemarin itu, 2 tahun sekolahan dibatasi, tidak ada, bahkan ada yang beberapa diliburkan atau sekolah dari rumah online. Itu kalau nggak ada Madin itu kita ini sudah tahun ini sudah
mengalami apa yang disebut dengan lost generation. Tapi ternyata enggak kok. Madin, TPQ ini ternyata menjadi bumper gitu ya, menjadi bumper anak-anak didik kita yang ada di bawah itu supaya mereka enggak jadi lost generation. Nah ini jasa Madin, jasa TPQ ini yang harus kita negara harus hadir, harus lihat gitu ya. Dan ini memang kelihatan kok di dalam situasi COVID kemarin. Nah ini makanya yang harus kita perjuangkan ke depan. Kita harus mulai concern di sana lebih besar lagi dengan politik anggaran yang lebih besar. Pemirsa, demikian episode Proaktif kali ini, program kerjasama iNews TV Semarang dengan Humas DPRD Provinsi Jawa Tengah. Seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit, sampai jumpa di Proaktif episode berikutnya.